Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim wa nahnu minasyahidin. Hadirin sidang salat zuhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat zuhur yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid yang megah, yang luar biasa ini, di Masjid Al-Jabbar. Mudah-mudahan Masjid Al-Jabbar bukan hanya menjadi tujuan wisata karena keindahan secara fisiknya, tetapi Masjid Al-Jabbar menjadi tujuan untuk meningkatkan keruhanian dan spiritualitas kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, tak terasa beberapa waktu kita sudah ketinggalan bulan suci Ramadan. Kita sudah memasuki bulan Syawal. Para sahabat selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamahu min Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah kami ke bulan Ramadan yang akan datang, dan hantarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap fase setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan Idul Fitri, ada satu tradisi yang senantiasa tidak bisa kita lupakan. Walaupun tradisi itu tidak diperintahkan oleh agama. Henteu sunat-sunat acan cekolotna. Tradisi itu adalah tradisi mudik. Mungkin beberapa di antara kita sudah melaksanakannya itu. Sudah melaksanakan mudik beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa waktu yang sekarang sudah kembali pada arus mudik, arus balik mudik. Apa sebetulnya esensi kita melaksanakan mudik sampai kita bermacet-macet ria jauh juga kita tempuh jug-jug jauh di jug-jug anggang di teang, berdesak-desakan kita, bermacet-macetan raya di tengah jalan raya, tetapi kita tempuh. Jika kita lihat mudik itu secara bahasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah menuju udik. Udik itu adalah tempat perkampungan, tempat di pedesaan, atau dalam bahasa ini disebut sebuah hulu sungai. Jika di antara sungai dengan lautan ada di tengah-tengahnya disebut dengan hulu, itu juga disebut dengan udik. Aya oge nyebatkeun, si eta mah orang udik, artinya dia adalah orang kampung. Maka mudik sering disebut dengan pulang kampung. Hadirin rahimakumullah, udik ini adalah sebuah simbol di mana di tengah mudik ini ada simbol dari pulangnya ke tempat asal kita dulu dibesarkan. Kembali ke tempat asal dulu kita tinggal, yaitu di kampung di mana kita besar bersama keluarga berkumpul. Tapi karena tuntutan karir, karena tuntutan sebuah jabatan, karena sebuah
pekerjaan yang harus kita tempuh, sehingga kita harus meninggalkan kampung halaman untuk sementara, sehingga pada saat kita mudik hakikatnya kita sedang kembali kepada asal kita berawal. Mudik juga secara psikologis sering diartikan sebagai sebuah kembali kepada kemurnian, kebersihan dan kesucian. Kebersihan dari satu tempat yang belum terkontaminasi oleh hiruk pikuk peradaban perkotaan, di mana hiruk pikuk peradaban perkotaan yang penuh dengan materialistik. Semua orang menuju kota karena di situ ada materi, karena di situ ada sebuah karir yang harus kita capai, di kota ada sebuah jabatan yang harus kita capai. Tetapi semua itu adalah materialistik. Maka mudik adalah kita menghilangkan, melepaskan semua materialistik itu, kita kembali kepada keheningan, kemurnian, kesucian dan kebersihan. Jamaah rahimakumullah, secara filosofi mudik ini yang berarti kembali kepada kefitrahan, kembali kepada asal muasal, hampir sama dengan definisi Idul Fitri. Kita selalu membahas Aid al-Fitri. Aid Fitri adalah dua kalimat. Aid artinya kembali, Fitri adalah kesucian. Aid adalah kata untuk sebuah kalimat yang artinya kembali, tetapi ketika dikaitkan dengan waktu maka berubah namanya menjadi mi'ad. Ketika berubah menjadi tempat maka namanya berubah menjadi ma'ad. Sering kita mendengar ilal mi'ad, bahwa kita akan kembali pada waktu kembali. Kemana, kapan kembalinya? Yaitu ilal ma'ad, tempat kembalinya yaitu ma'ad. Ma'ad kembali kemana, ke tempatnya dan kapan, serta apa yang harus dikembalikan. Kata Aid dalam Idul Fitri dikaitkan dengan kata fitri. Apa itu arti fitri? Sering menyebutkan fitri adalah meninggalkan infital, sesuatu yang panjang yang tersimpan, kemudian kita kembali untuk menempuhnya. Setelah kita menempuh puasa selama 1 bulan, kemudian kita menemukan Idul Fitri. Ada juga menyebutkan Idul Fitri adalah suatu awal penciptaan atau permulaan. Di dalam teologi Islam atau dalam pemahaman Islam, Al-Fitri adalah fitratullah. Sebagaimana firman Allah disebutkan, wali wajhaka satro faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah fataran nasa 'alaiha. Fitratullah adalah esensi dari fitri, kembali kepada Allah. Menurut Syekh Mahmud Al-Alais Al-Baghdadi, seorang ahli tafsir, di dalam tafsir Ruhani Al-Ma'nawi menyebutkan bahwa Al-Fitri adalah esensi dari definisi kefitrahan secara ketauhidan, kefitrahan secara kema'rifatan, dan kefitrahan di sini adalah kefitrahan yang disebut dengan keislaman. Maka disebut dengan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Lid-dini hanifa adalah inna dina indallahil Islam. Kefitrahan yang hakiki adalah kefitrahan ketauhidan, yaitu keislaman. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kemudian orang tuanya lah yang mempengaruhi apakah dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau dia menjadi seorang Majusi. Tetapi kefitrahan yang hakikat adalah kefitrahan dia bertauhid kepada Allah, yaitu beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum, disebutkan Allah berfirman, alastu birabbikum, aku bertanya kepadamu tentang Tuhanmu. Qalu bala syahidna. Pada saat Allah akan menciptakan manusia dari sulbinya, dari tulang belakangnya sebelum ditiupkannya, Allah bertanya, alastu birabbikum, siapa Tuhan? Qalu bala syahidna, semuanya bersaksi. Itu yang disebut dengan ketauhidan, kefitrahan ma'rifat menurut Mahmud Alais Al-Baghdadi. Hadirin rahimakumullah, bahwa kefitrahan ini seyogianya adalah kefitrahan yang secara filosofi adalah esensi dari kembalinya kepada mudik ini.
Mudik secara filosofi adalah hampir sama dengan kembali kepada kefitrahan, kembali kepada asal muasal. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita mudik, mungkinkah kita mudik tidak membawa bekal? Mungkinkah mudik ngagilincing seawak-awak tenyanak nanaon? Pasti tidak mungkin. Mudik pasti membawa bekal makanan, bekal pakaian yang baru, bekal jumlah rekening uang materi yang banyak. Itu adalah mudik yang tentu dipersiapkan beberapa bulan sehingga waktu mudik itu tiba. Maka mudik hakikatnya adalah simbol daripada semua manusia ini akan kembali pada asalnya, yaitu yaumul mi'ad. Yaumul mi'ad itu kapan? Yaitu pada yaumil akhir nanti. Kita semua hari ini sedang hidup di masa mempersiapkan mudik yang hakiki, yang akan memenuhi waktu disebut dengan yaumul mi'ad. Maka seyogianya kita harus sudah mempersiapkan bekal yang akan kita bawa pada saat kita nanti yaumul mi'ad, yang akan kita kembali kepada al-ma'ad, yaitu tempat yang akan kita tempuh nanti, akan kita masuki nanti. Apakah tempat yang baik atau kita yang sebut dengan al-jannah, atau tempat yang tidak baik atau yang kita sebut dengan an-nar. Hadirin rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, tidak hanya mempersiapkan mudik kita untuk kembali ke kampung halaman kita hanya untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian di dalam hidup kita, tetapi kita juga harus mempersiapkan mudik kita yang secara substantif, yaitu kita akan kembali ke yaumul mi'ad. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133-34 disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan nanti akan pulang pada yaumul mi'ad itu? Siapa yang harus dipersiapkan? Bekal apa yang harus dipersiapkan? Sebutkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa yang akan mudik nanti, yang sudah siap akan mudik pada mudik yang terakhir, yaitu pada yaumil mi'ad, adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra. Yang pertama adalah orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di saat dia sedang dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Orang mungkin dalam keadaan lapang, bergelimang harta, seharusnya dia tidak sulit untuk melakukan infak, sedekah ataupun zakat. Tetapi tidak sedikit dari orang-orang muslim yang mungkin belum kuat keimanannya. Mereka menumpuk-numpuk hartanya, mereka cari ke kota, berangkat ke kota, mencari karir, mengejar jabatan, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan infak, sehingga karena dia tidak terpanggil atas keimanannya. Allah berfirman tadi dalam ayat yang khatib sampaikan, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, yahdihim rabbuhum biimanihim, seseorang akan memperoleh petunjuk dari Tuhannya karena keimanannya. Siapa mereka? Karena yang melaksanakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi jika ada orang yang sudah memiliki keluasan harta, uangnya banyak, materinya tidak kekurangan, tapi tidak terpanggil untuk mengeluarkan zakat dan melaksanakan infak, maka hakikatnya dia belum memperoleh hidayah dari Allah, karena dia belum melaksanakan keimanan dan amal soleh yang hakiki, sehingga dia tidak memperoleh petunjuk dari Allah atas keimanannya. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Kemudian yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Jika orang yang memiliki harta kekayaan, mereka berinfak wajar karena mereka memiliki materi. Tapi bagaimana orang yang dalam keadaan dorro, ke dalam kesempitan, tapi dia berinfak? Ini adalah karakteristik orang yang bertakwa yang kedua, yang akan nanti sudah siap untuk melaksanakan mudik yang hakiki ke yaumil mi'ad. Mereka mungkin tidak mempunyai materi untuk disedekahkan, mungkin mereka tidak mempunyai harta untuk dizakatkan, tetapi
Mereka mempunyai inisiasi untuk mengajak orang-orang berzakat, berinfak. Dia membuat player, dia membuat himbauan, dia membuat ajakan. Ayo kita melaksanakan santunan anak yatim, yuk kita melaksanakan infak dan sedekah, melaksanakan Jumat berkah, bersedekah. Dengan mengajak kepada orang-orang yang memiliki hartanya, orang yang menghimbau itu adalah alladzina yunfikuna fid-dharra. Orang yang memberikan infak tapi dalam keadaan sulit. Jamaah rahimakumullah. Itu adalah kriteria yang kedua, orang yang bertakwa, yang mempunyai, yang berhak nanti melakukan mudik atau kembali kepada Allah pada waktu yaumul mi'ad. Yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaiz. Karakteristik orang yang bertakwa yang layak untuk mendapatkan ma'ad pada yaumil mi'ad nanti adalah orang wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Tak ayal waktu kita mudik karena berdesakan kendaraan itu banyak kendaraan-kendaraan bersenggolan sehingga panas suasana itu menyebabkan kita untuk terpancing amarah kita untuk marah. Tetapi ketika dia mampu menahan amarahnya pada saat dia harus marah, pada saat itulah dia disebut dengan orang yang bertakwa. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan segala keinginannya hanya karena mencari ridha Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigha'a mardatillah. Dia menahan hawa nafsunya karena dia mencari ridha Allah. Itulah ciri yang ketiga orang yang bertakwa, orang yang akan mudik pada yaumil mi'ad, yaitu untuk menempati ma'ad, yaitu al jannatu arduhas samawati wal ard. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, orang yang bertakwa atau kriteria orang yang bertakwa yang layak untuk melaksanakan mudik, untuk membawa bekal takwa adalah wal afina 'anil nas. Jika orang yang bersalah kemudian dia memohonkan ampunan, memohonkan maaf kepada orang yang dia melakukan kesalahan adalah hal biasa. Tetapi ketika orang berbuat salah pada dirinya, tapi dirinya yang memohonkan ampunan kepada dia, itulah orang yang istimewa atau yang disebut dengan orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Bapak dan Ibu pernah teringat tentang seseorang yang dirindukan oleh surga. Siapa dia? Bukan orang ahli ibadah ternyata. Bukan orang yang selalu istiqomah dengan Al-Qur'annya. Rasulullah dalam satu perkumpulan, kalian mau tahu siapa orang yang dirindukan surga? Sebentar lagi dia akan datang. Tibalah datang seorang laki-laki biasa, bukan ahli ibadah, bukan ahli qiraah, bukan ahli ilmu, tapi dia orang biasa. Besoknya Rasulullah bertanya, tahukah kamu siapa yang orang yang dirindukan oleh surga? Ditunggu-tunggu oleh sahabat, tiba-tiba datang lagi orang ahli ibadah, bukan ahli ibadah, bukan ahli qiraatul Quran, bukan ahli ilmu, tapi orang biasa juga. Para sahabat sampai bingung kenapa dia bisa disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang dirindukan surga. Sehingga salah satu sahabat mengikuti orang ini, sahabat ini. Kemana orang ini? Apa ya ibadah, amalan apa yang istimewa sehingga orang ini diistimewakan oleh Allah sehingga dirindukan oleh surga. Tidak ada amalan yang istimewa. Sholat fardunya biasa, sholat sunatnya biasa, tidak ada yang istimewa. Tahajudnya tidak banyak-banyak amat, bacaan Qur'annya tidak bagus-bagus amat, dan ilmu Al-Qur'annya, ilmu agamanya juga tidak bagus-bagus amat. Tetapi apa yang dimiliki kelebihan laki-laki ini? Orang ini, sahabat ini. Ternyata sahabat ini ketika malam sebelum dia tertidur, dia memegang dadanya sambil mengusap dan menyampaikan, ya Allah ya Rabb, jika ada hati ini kebencian kepada seseorang, jika ada hati ini kemarahan kepada seseorang, maka lepaskanlah, maka ampunkanlah, maka maafkanlah. Dia adalah orang yang afina 'alan nas, orang yang memaafkan manusia tanpa harus dimintakan maaf. Sebetulnya dalam Islam tidak ada anjuran untuk mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada anjuran meminta maaf, tapi yang ada adalah memberikan maaf. Untuk itu dalam mempersiapkan kita mudik yang hakiki nanti pada yaumul mi'ad, marilah kita tingkatkan
kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yaitu orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, alladzina al-kadhiminal ghaid, dan yang keempat adalah al-afina 'anil nas. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang dilahirkan oleh Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh kita, sehingga kita tergolong pada kelompok-kelompok yang memperoleh hidayah atas keimanannya. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Untuk itu mari kita berdoa, menundukkan hati seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan kekuatan keimanan dan ilmu serta amal kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibi an-nabiyil ummi, al-habibi al-aliyyil qadri, al-habibil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni Ramadan. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa azidna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubi wa baniya an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkahan dan kemuliaan. Allah membimbing kita untuk istiqomah dalam keimanan dan amal soleh kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.